rombongan saya juga ada namanya Wakil Khalifah Mulia. Ada 2 orang yang hadir bersama saya, yaitu Tuan Guru Maulana Muhammad Sofyan Rahmatullah. Sudah sampai atau belum? Mana? Ini dia. Ini masih muda, umurnya baru 53. Ada Tuan Guru Maulana Muhammad Zulfikar Rahmatullah. Ini juga Wakil Khalifah Mulia yang baru sampai di Malaka. Beliau adalah YB juga, YB tingkat provinsi di Indonesia. Kalau di sana namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Nah, seperti itu dia. Kalau di sini yang berhormat ya, yang berhormat. Nanti pulang ke Indonesia saya panggil pula beliau ini yang berhormat. Tuan Guru Kewalian Riau Daratan di Riau Sisir, Kepulauan Riau. Saya sempat bingung juga nih. Tuan Guru Ridwan Rahmatullah dengan Siti Sahada, istri beliau. Nah, ini dia. Udah mandi belum? Terus Tuan Guru Kewalian Menengah Kota Dumai, Tuan Guru Asyar Rahmatullah. Tuan Guru Kewalian Menengah Kabupaten Bengkalis juga hadir. Terus beberapa rombongan banyak juga sampai ke Malaysia. Alhamdulillah selamat sampai, mudah-mudahan juga selamat pulang. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin para alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di sini bertanya, apa itu Majelis Zikir Al-Hidayah? Kalau di sini jadi Pertubuhan Keluarga Al-Hidayah. Sebenarnya namanya Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik. Kalau dengar namanya takut juga gitu namanya. Asia Pasifik itu memang Asia Pasifik. Kita ada di Malaysia, ada di Brunei Darussalam, ada di Vietnam, ada di Myanmar, ada di Jepang, ada di Thailand, ada di Indonesia, ada di Malaysia. Tapi salah satu gerbangnya adalah Malaysia. Apa kerjanya? Apa urusannya? Apa saja yang diurus oleh Majelis Zikir Al-Hidayah? Tupoksinya ngurus umat, enggak ngerecokin. Kalau bahasa sininya apa tuh? Enggak ngurus, enggak sibuk ngurusi khilafiyah. Tahu khilafiyah? Khilafiyah itu perbedaan dengan perbedaan. Tak sibuk. Yang jadi Majelis Zikir Al-Hidayah itu sibuk lurus dengan Allah. Al-Quran tak pernah berbicara benar, tapi lurus. Lurus beda dengan benar. Carikan salah satu ayat yang bahasanya benar, tapi lurus. Ihdinas siratal mustaqim itu lurus. Samakah lurus dengan benar? Sama tidak? Beda. Kalau benar proporsional, porsi namanya. Porsi itu apa? Kalau ini anak umurnya 1 tahun, nggak cocok dikasih sate. Orang Malaysia sate tahu tidak? Tahu. Pedas, nggak cocok. Porsinya apa? Dikasih air susu ibunya. Bapak anak cocok kasih sate. Anak kecil celana boleh tidak? Boleh. Bapak anak boleh tidak? Nggak boleh. Itulah kebenaran. Rasulullah
Satu pertanyaan, dua jawaban. Coba bayangkan. Yang ditanya itu juga, tapi jawabannya jadi dua. Hadis itu seperti itu, proporsional. Dilihat sama Rasul, yang datang nih siapa? Yang datang siapa? Jawabannya beda. Yang jadi khilafiyah hari ini dia persoalannya. Akhirnya apa? Islam berpecah belah, si yatim jadi tak makan, si miskin tak dapat lagi makan, anak yatim tak lagi sekolah. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Jadi bahasanya Pak, lurus. Kan kita baca terus tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Doa tuh. Ya Rabbi, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seperti Engkau menunjuki orang-orang sebelum kami. Setiap sholat kita baca. Kok sibuk nyari kebenaran? Karena benar, akhirnya kita berperang tar. Akhirnya hari ini apa? Umat Islam itu yang berperang sama Islam. Yang satu nyalahin satu, yang satu nyalahin satu, yang tidak makan tak terurus. Penyakitnya luar biasa, hebat setan. Setan tuh tahu kalau orang ini berpecah belah, yang kerja utamanya, yang kerja dasarnya tak terurus nih, pasti ditinggalkan nih. Yang tuni anak yatim sekali setahun. Apa makan anak yatim sekali setahun? Itulah gambaran apa visi, ada future, apa pandangan al-hidayah ke depan. Yang diurus apa? Anak yatim dan miskin. Orang susah boleh tinggal di sini. Tak ada tempat boleh makan di sini. Makanya surah al-hidayah ada dapur. Di sini ada enggak dapur? Boleh tidur, rumah raja saja boleh tidur. Masa rumah Allah tidur tak boleh? Apa hebatnya? Betul tidak? Rumah raja boleh tidur, makan di rumah raja banyak. Rumah Allah makan saja tak ada. Betul tidak? Bagaimana bahasa memakmurkan masjid? Lurus itu begitu deh. Maka surau kita boleh makan, ada dah. Di sini dapur tuh sama tak? Dapur juga kan? Dapur juga. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diurusnya? Anak yatim, fakir miskin, orang susah, terlantar, gelandangan. Gelandangan tuh orang Jawa. Kalau bahasa sini gelandangan itu apa ya? Sama ya? Boleh tinggal di sini. Kemana dia mengadu? Kalau rumah Allah saja tak boleh dia datang lagi. Rumah siapa itu? Rumah Allah itu siapa saja diterimanya. Sampai kamu gelandangan datang sini, waras kamu datang, setengah warasnya datang, nggak apa-apa. Putus 3 talinya datang juga. Ada yang 5 talinya putus, boleh datang boleh. Betul tidak tuh? Kalau Islam kembali kepada fitrah dasarnya, makmur tak Islam tuh? Makmur. Kita mulai dari sini. Kita buktikan bahwasanya kita benar berbuat. Kita lakukan, kita aplikasikan, kita berjuang. Untuk apa? Mudah-mudahan perjuangan ini akan menjadi besar. Kita urus. Kalau sudah sibuk kita ngurusi anak yatim, ngurusi fakir miskin, tak sempat kita mencari kesalahan orang lain. Betul tidak? Al-hidayah ngurusi anak yatim, setiap hari dikasih jajannya, setiap hari dikasih makannya, setiap hari
tinggal pola memberikan makannya mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan. Dia berapa jajannya sebulan, belanja anak-anak ini berapa sebulan? Kalau umpamanya 10 ringgit, 10 ringgit itu berapa? Kalau di Indonesia 10.000 satu hari, 10.000 berarti 3 ringgit. 3 ringgit kan? 3 ringgit satu hari kali 30 hari. Berarti 3 kali 3 90 ringgit satu anak satu bulan. Inilah belanja mereka yang kita berikan. Kita nih bapaknya loh. Bapaknya loh. Amanah ngurus anak yatim itu banyak dalam surat Al-Ma'un itu pasti. Kalau orang Islam pasti tahu surat Al-Ma'un. Dalam surat apa lagi? Dalam surat Al-Haqqah. Banyak surat dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un apa? Celaka bagi mereka sholat. Sholat itu bukan karena sholat lalai-lalainya tak ngurusi yang ayat di depannya. Ini indah. Celaka bagi mereka sholat. Lalai waktu sholatnya lalai. Enggak. Apa hubungannya dengan nyamuk? Lalainya apa? Enggak ngasih makan tuh anak yatim, tuh fakir miskin. Makanya ra'aitul ladzi yukazzibu biddin fasadikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka bagi mereka sholat. Sholat apa? Karena mereka sholat tapi tak melihat apa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya hatinya tak ingin dengan Allahu Akbar. Bang baik. Bangkok itu Thailand. Allahu Akbar. Mana tangannya? Yang jubah itu mana tangannya? Coba. Allahu Akbar. Semangat lah. Tapi ngakunya Islam. Allahu Akbar. Wah, itu baru. Yang hatinya tak suka dengan Allahu Akbar berarti yang rusak kan Pak. Saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita. Sebenarnya ini tugas kita bersama. Kok harus bersama? Kok harus berjamaah? Mestinya kenapa berjamaah? Ya mesti dong berjamaah. Alasannya apa? Hari ini saya mungkin rezekinya kurang. Si Fulan lagi Allah lebihkan rezekinya. Kalau rame yang sini sekarang sedang susah, belum tentu saudara kita yang rame ini susah semua. Makanya mesti berjamaah. Agar apa? Agar si yatim tak terlantar, agar si miskin tidak terlantar. Sholat rajin kalau tak ngurusi anak yatim berarti celaka. Coba baca surat-surat itu betul-betul. Siapa pengisi neraka itu katanya? Itu dalam surat. Yang tak mendorong untuk memberi makan fakir miskin. Apa kata Allah di ujungnya? Sama pun saya, tapi beda surat. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tentang ini ayatnya jelas loh. Iya kan? Betul tidak? Syarat mereka huzuhu fagullu summal jahima fasallu, kata Allah. Summal jahima fasallu. Jadi inilah kerja kita. Kerja kita semua. Yang kerja ini siapa? Umat Islam. Umat Islam. Yang apa yang kita urus?
Bahkan Majelis Zikir Al-Hidayah ada sekolah gitu. Sekolah nggak bayar. Kenapa sekolah nggak bayar? Ilmu tak boleh dijual. Kalau ilmu sudah dijual, yang beli orang kaya, yang miskin tak dapat beli. Kemiskinan akan di mana-mana. Tak berilmu, ujungnya kufur. Dijajah dengan ilmu lebih berbahaya. Yang jajah ilmu orang Islam siapa? Jangan salahkan orang luar dulu. Yang jajah ilmunya orang Islam siapa? Nggak bisa jawab. Siapa? Kok kecil jawabannya? Siapa? Orang Islam. Ini taruhnya di mana? Ini taruhnya di mana? Hati taruh di kuping atau taruh di dengkul. Kalau ilmu sudah dijual, yang dapat ilmu orang kaya, yang miskin tak dapat ilmu lagi. Akhirnya apa? Anak mereka miskin, nanti yang miskin keturunannya miskin, miskinnya kuadrat sudah, miskin dekat dengan kekafiran. Yang merusaknya siapa? Orang Islam juga, bukan orang lain. Maka kita ada programnya. Sekolah tak bayar. Sekolah itu ladang amal, college itu ladang amal. Anaknya sekolah, anaknya beramal, nuntut ilmu beramal. Orang tuanya ikut beramal soleh, bayar infak, ninfak, sedekah dia mereka di situ. Mereka memberikan infak, mereka beramal soleh. Ladang amal yang tak pernah putus. Kalau bayar, putus tidak? Putus. Aslinya loh, pahit memang dengarnya, tapi itu kenyataannya. Betul tidak? Kita bersama pasti kita bisa. Ini sebanyak ini, masa sekolah mesti kita jual juga? Ilmu tak jual. Kalau Rasulullah jual tuh ilmunya, Malaysia, negeri Melayu tidak akan Islam nih. Ini dulu dikuasai kerajaan pertamanya Kandis namanya. Kandis itu berpusat di Sumatera, yang menguasai tanah Melayu. Manusianya belum beriman. Kalau bapak-bapak tahu namanya Candi Muara Takus, itulah Melayu itu. Berapa? 300 tahun sebelum Masehi. Dari jaraknya dengan Rasulullah 900 tahun. Negeri Melayu belum beriman, tapi ilmu tak dibayar sampai sehingga nenek moyang Melayu ditanya tetap Muslim. Tidak ada orang Melayu yang tidak Muslim. Kalau orang Melayu tidak Muslim, murtad. Pasti murtad. Betul tidak? Bapakmu Muslim tidak? Muslim. Nenekmu Muslim tidak? Muslim. 7 keturunan, 10 keturunan Muslim semua. Melayu Muslim. Allah memberikan rahmat kepada orang Melayu. Hingga hari ini Melayu rapuh. Ini kita harus kuatkan kembali. Untuk apa? Iyalah, kalau anak kita ntar kaya juga, dia bisa sekolahkan anaknya. Kalau ntar miskin, anak kita apa kita jamin semuanya jadi kaya? Kita punya anak 10, apa semua jamin jadi kaya? Itu lantas dapat ilmu agamanya dari mana? Inilah persoalan yang harus kita selesaikan. Pertumbuhan Al-Hidayah adalah ingin berjalan, bekerja, berjuang. Untuk apa? Paling tidak kita sudah berbuat. Di tengah orang tidak berbuat, kita berbuat. Kita bantu pemerintah. Kita bantu kerajaan. Kita tak merusaknya.
kita tolong. Islam itu tolong menolong. Kita tolong. Pemerintah sekolah umum sini, sekolah umum apa namanya? Saya baca tadi sekolah menengah kebangsaan tak bayar. Pemerintah sudah buat itu gratis, betul tidak? Boleh katakan tak bayar, di Indonesia juga tak bayar. Tapi anehnya sekolah Islam, wah, fantastis. Saya masuk anak saya 10.000 ringgit masuknya saja. Bagaimana dengan si yatim? Siapa mau sekolah di situ? 10.000 ringgit. Kalau di Indonesia 35 juta masuknya saja. Bayangkan tuh. Kalau di sini saya cerita sama Pak Haji dari bersama juga. Ada masuknya 1.000 ringgit, ada 2.000 ringgit, bulanannya 1.000 ringgit. Fantastis. Si hati makan saja Pak ya, makan. Hati kita taruh di mana coba? Taruh di mana hati? Sholatnya rajin, hatinya tak ada. Aslinya begitu kan? Jujur saja. Innallaha alimun bisatis sudur. Aku tahu apa yang ada dalam dadamu, kata Allah. Tak bisa. Jangan bohong, jangan palsu. Allah tahu semua. Kalau kita berjuang sama-sama hari ini, yang berat jadi ringan. Kalau kita diam sibuk dengan hawa nafsu kita, mati anak yatim ini so ditanyain, kamu siapa? Saya tuan guru ini. Kamu ngurus sianu? Enggak. Betul, panggil anak yatim. Betul ini tak ngurus kau, iya betul. Sama masuk neraka. Kita ditanya, laki-laki ini bisa ditanya nih di akhirat nih. Ditanya, kalau ada satu anak yatim, di kampung itu komplain, kita laki-laki itu di kampung itu, gara-gara anak itu enggak jadi masuk surga loh. Dan main-main. Coba ancaman tentang anak yatim, fakir, miskin, luar biasa loh ancaman Allah. Enggak jadi. Kalau perempuan enak. Tentang itu dia tidak dituntut. Tapi kalau gini kerjanya dengan suaminya, itu dituntut deh. Tahu gini, gitu, dituntut tuh. Dia dituntut atas pelayanannya kepada suaminya. Laki-laki yang nuntut kita tuh banyak loh. Anak yatim ikut nuntut kita, fakir miskin ikut nuntut kita. Oh, besok dia masak. Jangan antum kira antum sudah ibadah, antum selamat. Jangan dikira. Betul tidak? Mau enggak kita dituntut besok? Enggak mau, capek loh. Ya paling tidak kita mulai hari ini. Kita jalan bersama. Bersama lebih baik. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya ini kaji lama. Rasulullah itu ngasih Yahudi buta makan 8 tahun. Dah Yahudi buta dikasih makan sama Rasul. Wahai Rasulullah, apa amalan Rasulullah, amalan Rasul yang tidak aku kerjakan? Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah radhiyallahu anha, memberi si Yahudi buta itu makan. Mungkin kalau cerita itu pada tahu semua. Kita yang itu yang kurang hari ini. Kenapa? Sendiri-sendiri. Kalau berjamaah bisa ingat mengingatkan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. 24 masih ada waktu. Artinya apa? Allah sayang dengan kita semua. Saya jauh-jauh. Ini saudara kita dari negeri seberang, ongkos sendiri, nggak dibayar, biaya sendiri.
Artinya apa? Malaysia itu negeri yang dirahmati oleh Allah. Itu artinya kita dari seberang ikut berjuang di sini. Betul tidak dirahmati? Iya kan? Ada negeri yang tak bisa kita masuki. Contohnya hari ini Papua. Papua itu kita nggak bisa masuk. Gitu deh.